Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sela Anggraini as mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan. Di video kali ini aku bakal membahas materi perkuliahan mata kuliah pertukaran informasi di fasilitas kesehatan. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pedianya. Check it out. Materi bab 2 dan bab 3 itu berjudul Arsitektur, Sistem Informasi Kesehatan, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, untuk pengertian arsitektur sistem informasi kesehatan, yang pertama itu ada pengertian dari arsitektur sistem informasi kesehatan atau SIK adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi di bidang kesehatan. Arsitektur ini juga mencakup berbagai komponen teknologi, data, dan proses yang memungkinkan pengelolaan informasi kesehatan secara efisien, aman, dan terintegrasi. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data kesehatan. Lanjut ke komponen utama arsitektur SIK, itu yang pertama ada data dan basis data kesehatan, yang mana berisi informasi pasien, rekam medis elektronik atau RME, dan data epidemiologi. Terus yang kedua itu ada aplikasi dan sistem, yang dimana sistem yang mendukung layanan kesehatan seperti SIMRS, e-kesehatan, dan telemedicine. Nah, lanjut ke model arsitektur sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu ada arsitektur terpusat, yang mana mencakup semua data dan layanan yang dikelola dalam satu pusat data nasional. Contohnya seperti SIK nasional yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, itu ada arsitektur terdesentralisasi, yang dimana setiap fasilitas kesehatan memiliki sistemnya sendiri yang dapat berinteraksi dengan sistem lain. Adapun standarisasi dan regulasi dalam SIK. Yang pertama contohnya seperti HL7, Healthy Level 7, yang mana standar komunikasi data antar sistem kesehatan. Terus ada ICD, yaitu International Classification of Disease, yaitu standarisasi kode penyakit. Adapun tantangan dalam mengimplementasi arsitektur SIK. Yang pertama itu ada interoperabilitas, integrasi antara sistem yang berbeda, keamanan data, itu resiko kebocoran data kesehatan. Terus infrastruktur teknologi, yaitu keterbatasan di daerah terpencil. Lanjut ke sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. SIMRS atau sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh aspek operasional dan administrasi rumah sakit secara digital. SIMRS itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan dengan cara mengintegrasi berbagai unit dan departemen dalam rumah sakit. Nah, SIMRS ini juga memiliki fungsi dan tujuan. Salah satunya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan juga untuk mempercepat akses informasi pasien melalui rekam medis elektronik atau RME. Komponen dalam SIMRS itu yang pertama ada manajemen rekam medis elektronik atau RME. Yang pertama untuk mengelola data pasien secara digital. Kemudian ada yang namanya modul administrasi dan keuangan. Itu berguna untuk pendaftaran, billing, klaim BPJS, dan pelaporan keuangan. Tantangan pengimplementasi SIMRS yaitu seperti biaya implementasi, investasi awal yang besar. Nah, dari materi yang sudah aku jelaskan, aku mengambil contoh kasus dari jurnal yang berjudul Optimalisasi Layanan Rumah Sakit dengan Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Menggunakan Orales Architecture Development Process atau OADP. Yang dimana Rumah Sakit Sehat Sentosa merupakan salah satu rumah sakit swasta di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sistem informasi pelayanannya. Selama ini, sistem informasi yang digunakan masih bersifat terpisah-pisah atau siloed system, di mana data pasien, rekam medis elektronik atau RME, farmasi, keuangan, serta jadwal dokter tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, terjadi berbagai permasalahan seperti proses pendaftaran yang lama, kesalahan dalam pencatatan obat, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan medis. Oleh karena itu, pihak manajemen rumah sakit memutuskan untuk merancang arsitektur sistem informasi pelayanan rumah sakit berbasis OADP untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam perancangan arsitektur sistem informasi pelayanan rumah sakit menggunakan OADP ini, pendekatan OADP dipilih karena memiliki keunggulan dalam analisis kebutuhan bisnis, desain arsitektur modular, serta integrasi sistem yang lebih fleksibel. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu analisis kebutuhan, model arsitektur per enterprise, implementasi, dan evaluasi. Dalam penelitian ini, Rumah Sakit Sehat Sentosa menerapkan model arsitektur enterprise yang mencakup berbagai modul penting seperti pendaftaran pasien, rekam medis elektronik atau RME, manajemen farmasi, sistem billing, serta manajemen sumber daya rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah implementasi sistem informasi berbasis OADP ini, terdapat peningkatan signifikan dalam berbagai aspek operasional rumah sakit.
Perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi kesehatan selama pandemi COVID-19. Pada awal pandemi COVID-19, masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami perubahan pola pencarian informasi kesehatan secara drastis. Sebelum pandemi, kebanyakan orang mengandalkan informasi kesehatan dari tenaga medis langsung, seperti dokter di puskesmas atau rumah sakit. Namun, dengan pembatasan sosial, lonjakan kasus, dan ketakutan terhadap infeksi COVID-19, masyarakat mulai beralih ke sumber informasi digital seperti media sosial, situs web kesehatan, aplikasi telemedicine, dan forum daring. Berdasarkan penelitian dalam jurnal perubahan pola perilaku pencarian informasi kesehatan selama pandemi COVID-19, ditemukan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan internet sebagai sumber utama informasi kesehatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 75% responden lebih sering mencari informasi kesehatan melalui internet dibanding sebelum pandemi, dan 60% dari mereka lebih percaya pada informasi yang berasal dari situs resmi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan WHO. Jadi, itulah sedikit ringkasan materi bab 2 dan 3 dari aku. Semoga bermanfaat, and see you the next video. Bye-bye.